Bapak Ibu, para orang tua wali siswa yang didampingi oleh siswa masing-masing, Bapak Ibu guru yang hari ini juga ikut dalam kegiatan bersama orang tua. Kita betul-betul bersyukur pada Allah SWT. Hari ini betul-betul nikmat yang sangat luar biasa, silaturahmi antara sekolah dengan orang tua, meskipun kita masih silaturahminya dengan melalui daring. Mudah-mudahan Bapak Ibu, wabah ini segera hilang dari peredaran bumi Indonesia sehingga kita bisa bertatap muka. Amin. Bapak Ibu, SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal itu kalau Bapak Ibu pengen lihat itu bisa di Instagram, bisa di websitenya SMK Muhammadiyah 1. Nah, bagi yang lama tidak ke sekolahan, gedung SMK Muhammadiyah 1 ini sesuai dengan tampilannya, sesuai dengan tampilannya seperti ini. Perkenalkan, mungkin Bapak Ibu yang kelas 10 belum banyak mengenal saya. Nama saya cukup sederhana ya Bapak Ibu, Riswanto. Ini nomor HP saya juga ada di sini. Ceritanya gambar saya lagi meceng Bu, Pak. Jadi meceng waktu masih muda, meceng di tempat orang lain. Nah, Bapak Ibu, kompetensi keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal, ini yang pertama multimedia. Nah, anak-anak multimedia ini foto bareng ini Bu, foto bareng dengan Om Jin, nah, artis yang terkenal Wani Piro. Nah, ini di studio foto milik SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal, milik kita bersama yang mungkin untuk jurusan multimedia kelas 10 belum pernah lihat. Nah, ini di dalamnya seperti ini. Kemudian yang kedua, teknik pemesinan. Ini anak anak jurusan mesin lagi praktek mesin CNC Bapak Ibu. Ya, yang kelas 10 mungkin belum pernah lihat bengkelnya seperti apa yang pemesinan. Ini bengkelnya ya. Ini bengkelnya pemesinan. Ya, alatnya juga terlihat ini ada mesin CNC. Ya, mesin CNC untuk bubut. Sebetulnya masih ada beberapa CNC yang ada di SMK Muhammadiyah 1, yaitu 4 mesin fresh CNC gitu. Ini teknik pengelasan. Bapak Ibu, teknik pengelasan ya. Ini anak-anak teknik pengelasan sedang mengikuti uji kompetensi. Ya, mengikuti uji kompetensi LSPPI 3. LSPP 3 itu uji kompetensi sertifikatnya berlogo Garuda bersama perusahaan. Yang ini adalah pengujinya. Ini anak-anak yang sedang ikut uji kompetensi untuk 3G sama 6G. Kemudian ini mulai praktek ujiannya, yang ini hasil ujiannya. Hasil ujiannya. Bapak Ibu, hasil ujian yang kayak gini ini di perusahaan sangat laku. Ya, sangat laku karena hasilnya bagus. Jadi yang selama ini orang mengira bahwa jurusan teknik pengelasan mengelas pagar, salah besar Bapak Ibu. Ini yang dilas nanti seperti ini. Ini kebetulan plat, juga ada yang dilas pipa. Ya, yang dilas pipa. Tapi ini plat.
bagus. Ini hasil karya anak-anak. Teknik mekanik industri. Ini bagi kelas 10 yang belum pernah ikut teknik mekanik industri, ini mesin-mesinnya. Ini mesin bubut yang konvensional, belum CNC. Ada beberapa mesin bubut yang ada di sini. Kemudian teknik mesin, teknik listrik. Untuk kelas 10 kebetulan tidak ada, yang ada hanya kelas 11 dan kelas 12. Saya lewati. Ini praktek untuk jaringan dan praktek PLC, program logic control. Otomotif, ini saya ngambil gambar, ada gambar saya juga, Bu. Kerjasamanya ini dengan Astra Daihatsu. Jadi namanya Pintar Bersama Astra Daihatsu. Nah, kemudian pembelajaran Bapak Ibu, pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal ini menggunakan Google Classroom. Kalau beberapa waktu yang lalu anak-anak mengikuti pembelajaran tatap muka, kemudian ulangannya menggunakan Moodle, ya, menggunakan Moodle. Sekarang menggunakan ini Google Classroom. Kemudian ada aplikasi yang Bapak Ibu bisa unduh untuk bisa melihat rapot dan sebagainya. Ini aplikasinya. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk PJJ mata pelajaran teori, ya, mata pelajaran teori. Nanti akan dijelaskan oleh Wakakurikulum lebih detail. Saya hanya untuk garis besarnya saja bahwa semester yang akan datang, semester genap, kita masih mengikuti instruksi dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sampai pada bulan Januari kemungkinan masih PJJ. Kenapa masih PJJ? Karena kondisi COVID di Indonesia tidak semakin menurun, tetapi malah semakin bertambah banyak. Kemudian Bapak Ibu, karena mata pelajaran teori, ya, istilahnya kurikulum A dan B, ini bisa melalui PJJ. Nanti dibuat jadwal seperti sistem blok. Ya, sistem blok itu seperti apa? Itu nanti akan dijelaskan oleh Wakakurikulum Bu Neneng. Kemudian praktek kejuruan. Praktek kejuruan Bapak Ibu untuk semester genap kelas 12 itu nanti akan mengikuti UKK pada bulan Januari, ya. Bulan Januari kebetulan sebagian sudah ikut UKK pada bulan Desember. Kemudian kelas 11 dan kelas 12 praktek tapi dengan sistem shift. Ya. Dengan sistem shift, masing-masing siswa yang berangkat untuk praktek per kelas itu 9 anak. Ya, 9 anak. Maksimal sesuai dengan keputusan 4 menteri, termasuk Menteri Pendidikan, bahwa pembelajaran maksimal itu 18 per kelas. Tetapi kita ngambil masing-masing kelas rencananya adalah 9. Nah, waktu praktek itu 120 menit. Ya, 120 menit kisarannya. Ini akan kita laksanakan pada bulan Februari. Ya, pada bulan Februari 2021. Lah ini Bapak Ibu kelas industri yang saya sampaikan, kelas industri Fonda untuk teknik kompetensi pemesinan
ini sudah bekerja sama dengan PT Fondanusa Aditama. Ya, PT Fondanusa Aditama untuk teknik pemesinan. Nah, ini MOU-nya sudah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Fondanusa Aditama Pak Fonso. Ini saya didampingi oleh Direktur SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ketua PDM Kota Tegal. Kelas industri Fonda. Apa yang dimaksud kelas industri? Kelas industri itu adalah pembelajaran siswa disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan industri. Maka Bapak Ibu, anak-anak yang di jurusan pemesinan, baik mekanik industri maupun teknik pemesinan, ini sistemnya harus mengikuti yang ada pada PT Fondanusa Aditama. Itu. Kenapa itu kita lakukan? Supaya anak-anak jurusan teknik mekanik industri, teknik pemesinan ini memiliki keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Salah satunya adalah PT Fonda. Kemudian yang kedua, kelas industri Komatsu. Ini di bidang pengelasan, Bapak Ibu. Nah, di bidang pengelasan, Bapak Ibu, SMK Muhammadiyah 1 ini dibina oleh PT Komatsu Indonesia. Ada 35 SMK negeri swasta seluruh Indonesia yang dibina oleh PT Komatsu. Maka pembelajarannya Bapak Ibu untuk teknik pengelasan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di PT Komatsu. Nah, kalau anak-anak ini sudah lulus, maka ada kesempatan untuk magang kerja di PT Komatsu. Kemudian kelas industri TV-ku multimedia. Nah, Bapak Ibu, untuk multimedia kita punya 2 produksi. Yang pertama, produksi untuk studio foto. Jadi anak-anak kita itu nantinya anak-anak kita yang kelas 10, ya kelas 10 dan 11, ini ada pembelajaran untuk bagaimana menjadi bisa mengambil gambar dengan baik. Nah, foto. Kemudian yang kedua, mini theater. Nah, mini theater insya Allah pada tahun 2021 di SMK Muhammadiyah 1 ada mini theater atau bioskop mini, ya. Bioskop mini yang kelas 12 mungkin sudah tahu bahwa dulu praktek untuk pembelajaran multimedia di dua lab yang besar. Sekarang 2 lab yang besar itu digunakan, satu itu untuk studio foto, yang satunya untuk mini theater. Kemudian Bapak Ibu, SMK juga mencetak wirausaha. Nah, salah satunya adalah foto ini. Anak-anak kita cetak bagaimana dalam pembelajaran juga anak-anak diajari bagaimana ke depan bisa menjadi wirausahawan. Ya, di bawah bimbingan Pak Yahya Kausar, anak-anak ini meskipun berjualan, Bapak Ibu, kelihatannya kok anak-anak disuruh jualan. Nah, masa anak SMK disuruh jualan? Lawang Khairul Tanjung itu yang konglomerat Bapak Ibu kan lulusan dokter, tapi sekarang punya Transmart, Trans Studio dan sebagainya. Nah, ini SMK Retooling Jepang Bapak Ibu. Yang kedua SMK Retooling. Jadi anak-anak ini dilatih supaya memiliki keterampilan, kemudian dicarikan kerja
untuk diberangkatkan ke Jepang. Insya Allah pada tahun 2021 10 anak ini nanti akan diberangkatkan ke Jepang. Ya, akan diberangkatkan ke Jepang. Lumayan gajinya mungkin bisa 4 atau 5 kali lipat kalau bekerja di Jabotabek. Kemudian SMK Mutu juga mencetak alumni menjadi pengusaha. Salah satunya ini Mas Edi ini, Edi Suyatno ini alumni tahun 2005. Sekarang menjadi pengusaha bis charteran ini. Jadi anak ini sudah memiliki 6 bis. 6 bis berada di Cikarang untuk charteran tenaga kerja yang ada di sekitar Cikarang. Kemudian lulusannya langsung kerja. Ini ada rekrutmen di PKK SMK Mutu. Maka bagi Bapak Ibu anak-anak kelas 12 ini dipersiapkan ke depan agar bisa secepatnya menjadi lulusan yang kompeten kemudian bisa bekerja. Nah, ini alumni Mas Agus ini alumni tahun 99 kalau nggak salah. Tahun 99 apa 2000 ini sudah menetap di Jepang. Ya, sudah menetap di Jepang dan punya istri orang Jepang. Ya, punya istri orang Jepang. Pada Januari tahun 2019 berkunjung ke SMK Muhammadiyah 1 dan saya berkesempatan untuk foto bersama. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu SMK Muhammadiyah juga memberikan bidik misi. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk mereka yang memang betul-betul tidak mampu untuk biaya sekolahnya, kita itu memberikan bidik misi. Maka SMK Muhammadiyah 1 ini menjalin kerjasama dengan seluruh kelurahan yang ada di Kota Tegal. Ada 27 kelurahan, kita jalin kerjasama agar anak-anak yang memang orang tuanya betul-betul tidak mampu, kita bisa berbagi kepada mereka agar mau sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang lama tidak ke sekolah, ya. Yang lama tidak ke sekolah, Bapak Ibu, SMK Mutu 2021 nanti akan dijadikan Center of Excellence atau pusat unggulan. Ini bengkel las, ya, bengkel las yang tadinya semrawut Bapak Ibu. Ini kita rehab. Yang di atas mohon maaf yang punya listrik. Ini tadinya 2 lantai, kemudian kita jadikan 1 lantai. Daknya kita hancurin, jadinya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini lagi proses. Ada krennya, ada hoist dan kren yang kuat untuk mengangkat 5 ton. Insya Allah di Jawa Tengah baru ada di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Ya, ini masih dalam proses renovasi total. Insya Allah ini nanti kalau jadi ditempati untuk bengkel mesin dan las, ya, bengkel mesin dan bengkel teknik pengelasan. Nah, Bapak Ibu, bengkel tadi yang masih dalam proses, ini gedung depannya seperti ini, kemudian nanti bengkelnya jadinya seperti ini Bapak Ibu.
bengkel pemesinan dan pengelasan. Insya Allah nanti jadinya bagus ya. Bapak Ibu, putra putrinya nanti kalau pada bulan Januari lihat bengkelnya insya Allah sudah berubah. Bengkel lasnya nanti sudah berubah, tidak seperti yang dulu lagi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semboyan teman-teman, Bapak Ibu guru yang lagi senang-senang ini sebelum adanya COVID, ya, sebelum adanya Corona, senang-senang ini yang muda-muda pada ketawa-ketawa, katanya open mind, open heart, dan open well. Dan selalu semangat untuk mengembangkan SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal agar ke depan menjadi SMK Muhammadiyah yang besar dan berkemajuan. Saya kira itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan perkembangan SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Mohon doa restunya Bapak Ibu. Insya Allah SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi SMK Center of Excellence. SMK ya, SMK Center of Excellence atau SMK unggulan di Kota Tegal. Nah, insya Allah itu, dan satu-satunya di Kota Tegal SMK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan menjadi SMK Center of Excellence. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK yang telah memberikan pengarahan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menginformasikan paparan pelajaran semester yang ada kue. Rancangan pembelajaran semester genap SMK Muhammadiyah 1 Tegal tahun pelajaran 2020-2021. Hari liburan untuk masa liburan untuk kelas 10 dan 11 dimulai dari penerimaan raport dari tanggal 18 Desember sampai sebelum dimulai semester genap tahun 2020-2021. Bagi siswa yang belum mengikuti PAS dapat mengikuti susulan atau remedial tanggal 12 sampai dengan 15 Januari 2021. Bagi siswa yang nilai rapotnya masih kosong atau masih di bawah SKM 75, bisa melaksanakan susulan, segera berkomunikasi dengan Bapak Ibu Wali Kelas. Tetap nanti harus mengakses kartu, harus mengakses kartu dengan syarat ketentuan administrasi berlaku. Bagi siswa yang mempunyai nilai PJJ, ini informasi langsung dari Bapak Ibu Wali Kelas. Mohon untuk putra-putri kita, Bapak Ibu orang tua, berkomunikasi dengan wali kelas yang nilai PJJ-nya masih di bawah 75 untuk mengikuti susulan atau perbaikan. Jadi nanti diakomodir oleh Bapak Ibu Wali Kelas sebagai nanti media dengan Bapak Ibu Guru tanggal 4 sampai 11 Januari 2021. Untuk pembelajaran semester genap dimulai tanggal 04 Januari 2021 ya, mohon maaf ini salah ketik
2021. Untuk kelas 10 dan 11 tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah BDR menggunakan aplikasi Google Classroom, baik materi sifatnya teori ataupun produktif. Untuk kelas 12 akan melaksanakan uji kompetensi keahlian, sekaligus ada beberapa siswa yang masih melaksanakan prakrin. Kemudian untuk pembelajaran 1 Februari sampai dengan April 2021, kelas 10 dan 11, untuk mata pelajaran teori tetap pembelajaran dari rumah, PDR. Kemudian untuk mata pelajaran produktif, pembelajaran di sekolah. Untuk kelas 12, melanjutkan prakrin ya. Kemudian informasi untuk pelaksanaan AKM direncanakan tanggal 8 Maret 2021. Untuk pesertanya adalah kelas 11 dan kelas 12. Kemudian untuk pelaksanaan ujian sekolah untuk kelas 12 direncanakan tanggal 15 sampai dengan 26 Maret 2021. Untuk pelaksanaan PTS genap kelas 10 dan 11 direncanakan 15 sampai 19 Maret 2021. Untuk pelaksanaan simulasi PAT direncanakan tanggal 3 Mei 2021. Kemudian untuk syarat administrasi persiapan tatap muka, baik untuk produktif ataupun tatap muka yang mapel produktif ya, untuk UKK dan tatap muka produktif, yaitu 1, mengisi menyerahkan pernyataan kesehatan diisi oleh siswa, mengetahui orang tua, dan bermaterai 6.000. Kemudian yang kedua, membuat surat keterangan kesehatan melalui puskesmas atau rumah sakit di sekitar tempat tinggal. Ini wajib nih Bapak Ibu. Kemudian ini contohnya untuk surat pernyataan sehat dan surat keterangan dari dokter, ya, seperti ini. Kemudian untuk syarat persiapan mengikuti AKM, Bapak Ibu Wali kelas sudah kita informasikan, anak-anak kelas 11 dan 12 mengumpulkan fotokopi ijazah, ya, masing-masing 1 lembar ijazah, SHUN, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Ijazah berlegalisir nih. Kemudian untuk SOP pembelajaran tatap muka produktif, yang pertama siswa itu berangkat sesuai dengan jadwal atau sesi yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua diwajibkan menggunakan masker. Yang ketiga, sebelum atau sesudah beraktivitas atau sebelum masuk area nanti di depan, itu siswa wajib cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Yang kelima, menggunakan kendaraan pribadi atau diantar oleh orang tua. Yang keenam, mengisi belangko form pengkajian identifikasi COVID setelah pengecekan suhu badan oleh petugas di depan. Nanti siswa-siswi yang akan melaksanakan pembelajaran harus mengisi belangko. Kemudian yang ketujuh, kondisi badan dalam keadaan sehat, tidak dalam kondisi sakit. Dan juga kondisi keluarga atau terdekat tidak dalam proses isolasi terinfeksi COVID-19. Yang kesembilan, melaporkan kepada guru apabila mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik. Dan yang 10, membawa makanan dan minuman
atau bekal dari rumah masing-masing. Ini adalah jadwal mata pelajaran teori. Kalau semester gasal, kita menggunakan metode ganjil, minggu ganjil dan minggu genap. Tetapi untuk semester genap, kita tidak menggunakan minggu ganjil, minggu genap, tetapi setiap minggu. Jadi seminggu sekali ya. Jadi berjalan sesuai dengan hari ya, tidak ada minggu ganjil atau minggu genap. Jadi ini jadwalnya, ini untuk mata pelajaran yang bersifat teori untuk kelas 10 dari 07.30 sampai 11.30. Mohon untuk Bapak Ibu orang tua, mohon bantuannya dengan sangat anak-anak dipantau karena agar tidak terlambat dalam mengerjakan mempelajari materi yang disampaikan Bapak Ibu dalam Google Classroom, termasuk untuk kelas 11 di sini mata pelajaran teori. Nah, untuk di sini harinya sampai hari Jumat. Kemudian ini jadwal UKK untuk kelas 12. Untuk kelas 12 sudah kita buat rancangan untuk jadwal UKK nggih. Nanti satu kelasnya ada yang dibuat 3 hari karena ya ada yang jadi nanti dibuat berkelompok ya sesuai sesi, tidak serentak seperti biasanya karena ini pandemi. Mohon untuk bisa menyesuaikan sesi yang sudah ditetapkan, jadwal dan sesi yang sudah ditetapkan. Dimulai tanggal 5 Januari, hari Selasa. Ya, sampai 25 Januari diharapkan UKK sudah selesai. Kemudian ini untuk jadwal mapel teori dan produktif. Untuk pembelajaran mata pelajaran produktif itu sesi 1 itu jam 8 sampai jam 11. Kemudian untuk sesi 2 jam 12.30 sampai dengan 15.30. Nah, apabila terdapat jadwal produktif, maka pembelajaran mata pelajaran teori, jadi untuk satu kelas itu mempunyai 1 hari mata pelajaran produktif yang bertabrakan atau bareng, ya. Maka untuk pembelajaran teori itu dilaksanakan sebelum atau sesudahnya pembelajaran produktif. Jadi misalnya putra-putri Bapak Ibu mendapatkan jadwal produktifnya pagi, ya, pagi sampai jam 11, sehingga untuk mapel teorinya bisa dikerjakan siangnya. Ya, bisa dikerjakan siangnya atau dikerjakan pada hari Jumat untuk mengganti mata pelajaran teori yang belum dikerjakan. Dan wajib pada hari Jumat itu diselesaikan. Jadi 1 hari itu ketika sudah praktek mungkin capek atau ya, jadi dikerjakan nanti di hari Jumat paling lambat pukul 16.00 itu tugas sudah masuk ke Bapak Ibu semua. Kemudian untuk sesi pembelajaran produktif untuk tatap muka nggih, untuk harinya dibagi dari hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis karena ada 2 sesi. Kemudian untuk per sesi ini ada yang 13 siswa, maksimal 18. Ya, dalam 1 hari itu hanya ada 5 kelas ya. Hanya ada 5 kelas anak yang berangkat. Dan ini kelasnya beda-beda. Nah, ini untuk pembagian ini dimohon putra-putri kita harus menyesuaikan. Ya, absen pertama misalnya di sini 10 TP1, jumlah siswanya 26. Sesi 1 adalah absen pertama sampai 13. Kemudian sampai 14 sampai 16
berarti pada sesi kedua. Jadi untuk sesi pertama berangkatnya jam 8 sudah di sekolah, untuk sesi kedua 12.30 sudah di sekolah. Dan mohon untuk bisa mematuhi jadwal yang sudah ada supaya tidak kacau ya. Jadwal ini sudah ditetapkan dengan melihat identifikasi jumlah siswa dan kondisi bengkel. Ya, ini monggo untuk dipirsani. Kemudian untuk jadwal pembelajaran produktif untuk TITL, ya, putra putri Bapak Ibu yang jurusannya listrik, ya. Untuk Januari kita PJJ, ya. Kita masih PJJ untuk Januari kelas 11 TITL. Di sini untuk minggu pertama materinya adalah IPL. Jadi berbeda dengan yang dulu. Dalam satu minggu itu ada 3 materi. Kalau ini tidak. Jadi satu minggu itu hanya 1 materi ya. 1 materi tapi full. Jadi durasi waktunya 90 kali 4. 3 jam ya. Jadi 3 jam, kemudian 3 jam tidak 40 tapi 60 ya. Jadi 180 menit. Nah, ini di-fullkan untuk IPL. Jadi di blok. Kemudian untuk minggu keduanya nanti ada pelajaran ITL, minggu ketiganya ML. Nah, ini jadi misalnya putra-putri kita di hari Senin ini ada mata pelajaran produktif. Ya, entah itu online ataupun tatap muka. Itu punya kelonggaran bisa mengerjakan di sorenya ketika dia sesi 1 berarti siangnya putra-putri kita bisa mengerjakan. Atau ketika sudah Februari tatap muka, nah ini Februari tatap muka, Maret, April untuk khusus untuk produktif nih, khusus untuk mata pelajaran tersebut itu selambat-lambatnya dikumpulkan untuk mapel teorinya hari Jumat. Ya, jadi ini untuk TITL. Kemudian untuk teknik pengelasan ini jadwalnya sudah ada. Untuk Januarinya PJJ atau PDR, kemudian untuk Februari, Maret, April, hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadwal ini nanti kami informasikan lewat Bapak Ibu Wali Kelas dan Facebook ya, Facebook PJJ SMK Mutu, Facebook PBM SMK Mutu, kemudian Facebook SMK Muhammadiyah. Di situ sebagai informasi ya, informasi Bapak Ibu. Kemudian ini untuk jurusan TMI. Nah, jadi setiap kelas punya hari tersendiri. Untuk jadwal sama, untuk Januari dan Februari itu sama, sifatnya sama. Perbedaannya adalah untuk Januari secara online, untuk Februarinya secara tatap muka. Untuk otomotif kelas 11 untuk multimedia ya, untuk multimedia. Kemudian nah ini ya informasi ya Bapak Ibu, menggunakan masker yang benar. Nah, ini adaptasi kebiasaan baru. Mohon nanti putra-putri kita ketika nanti bulan persiapan UKK bulan Januari, dipastikan putra-putri kita sehat, bawa hand sanitizer lebih bagus nggih, karena kita tidak tahu kondisi dalam perjalanan, kemudian kegiatan aktivitas di sekolah, bawa hand sanitizer, wajib menggunakan masker. Kemudian kalau sakit, mohon untuk segera komunikasi dengan Bapak Ibu. Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Ya, jadi tidak bersalaman ya sesama teman walaupun baru ketemu, mohon untuk tidak bersalaman. Ya, cukup seperti ini atau bagaimana ya. Kemudian demikian Bapak Ibu untuk persiapan. Terima kasih untuk persiapan pembelajaran semester genap. Ya, untuk
persiapan semester genap ya. Mohon banyak berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas karena Bapak Ibu wali kelas adalah pengganti orang tua yang menyambungkan informasi dengan sekolah ya. Jadi Bapak Ibu orang tua kami mohon dengan sangat sering komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Dan ada tambahan Pak Riswanto, barangkali ada tambahan Bapak, monggo. Saya kira cukup. Oh cukup nih. Karena sudah cukup sore. Bu Indah ada tambahan katanya. Bu Indah Hoirunisa, oh nggih, monggo Bu Indah. Waktu kami persilakan Bu Indah, monggo. Bu Indah Hoirunisa. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit saja Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Mohon bantuannya Pak Farid untuk menampilkan gambar yang pertama. Ya. Sudah Pak Farid? Sudah Bu, sudah dibuka Bu. Sudah dibuka. Terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk semuanya. Ya, walaupun hari ibunya besok. Ya, tapi mumpung ketemu ini ya. Bapak. Iya, Ibu. Nah, iya, selamat Hari Ibu. Semoga anak-anakku di sini semua yang mendengarkan tetap hormati kedua orang tua kalian, belajar yang baik. Berikutnya ada kabar gembira untuk Bapak dan Ibu semua. Bisa tolong disampaikan kepada saudara ya. Barangkali ya ada yang sudah ingin mendaftar nih ke SMK. Ke SMK Mutu, maka sudah dibuka Bapak dan Ibu semuanya. Jadi gambar yang kedua, di situ ditampilkan ada beasiswa selama 3 tahun. Jadi untuk termin yang pertama sudah dibuka, jadi segera datang ke SMK Mutu, kabarkan kepada saudara semuanya, langsung mendaftar dan jangan sampai terlewatkan. Begitu dari saya tambahannya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti silakan hubungi saya. Terima kasih Pak Farid, Ibu Neneng. Terima kasih Bu Indah. Ya. Aduh. Kalau data saya Cukup Pak. terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama. Kehadirannya dalam acara ini. Mohon maaf. Saya Bu Neneng. Mohon maaf barangkali ada kesalahan ya. Ibu. Sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu berkomunikasi dengan kami. Mengucapkan terima kasih. Acara ini kami tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.